Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Zahra dari kelas 101 hari ini akan menjelaskan tentang materi trigonometri. Nah, pengertiannya, trigonometri adalah sebuah cabang dari ilmu matematika yang berkaitan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Nah, di sini ada perbandingan trigonometri. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih nama-nama sudutnya. Jadi, ini theta. Theta. Nah, di depan theta itu sudah pasti tuh D. Kalau sudut miring ini namanya miring. Nah, samping tuh pasti selalu di bawahnya D. Nah, kalau sudah tahu, kita bisa menyingkat-nyingkat namanya jadi depan samping miring. Nah, depan tuh ini, miring tuh yang ini, samping tuh yang ini. Ini theta. Theta ini bisa diubah-ubah angkanya, bisa jadi 40 derajat, 60 derajat sesuai dengan soal ceritanya. Nah, kalau yang di sampingnya ini ada namanya sin kostan. Kita bisa pakai penyebutan sin demi depan per miring, kosami samping per miring, dan tandesa depan per samping. Jadi inget-inget aja pokoknya segitiga yang ini. Oke. Nah, coba kalau misalnya ada soal seperti ini, tentukan sin, cos, dan tan. Ya, ini kan depannya 3, miringnya 4, sampingnya 5. Nah, cara nentuin sin kostannya begini. Tadi sesuai sama slide yang sebelumnya, kalau sin itu kan sin demi. Jadi kita langsung masukin aja rumusnya. Berarti kayak gini. Sin sama dengan D per mi. Nah, kita lihat D-nya berapa sama mi-nya berapa. Di sini D-nya ada 3, mi-nya ada 4. Berarti bisa dengan kita tulis seperti ini. 3 per 4. Nah, ini sudah dapat kita sini ya, 3 per 4. Untuk cosnya, cos itu rumusnya cos sami. Nah, kalau kita lihat di sini sampingnya 5, miringnya 4. Jadi bisa ditulis 5 per 4. Nah, untuk tannya, rumus dari tan itu adalah D per sa. Nah, kalau di gambarnya, depannya 3, sampingnya 5. Jadi bisa kita tulis. Nah, udah dapet deh semuanya. Nah, selanjutnya, sudut istimewa. Jadi, sudut istimewa itu ada 30 derajat, 0 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini tuh mencakup sin, cos, dan tan juga. Jadi 0 derajat dari sin 0, 30 derajat dari sin 1/2, dan seterusnya juga begitu. Nah, gimana sih biar kita tuh bisa hafal tabel ini? Karena tabel ini tuh bakal sering banget dipakai, apalagi di soal cerita. Cara cepat untuk menghafalnya adalah dengan cara menggunakan kaidah tangan kiri, seperti di slide berikutnya. Nah, jadi di sini aku sudah ada contoh tangannya. Jadi ini tuh tangan kiri. Di kelingking itu kita bisa anggap saja itu tuh sin dan jempol kita tuh cos. Nah, kalau kita hitung dari sin, kelingking kita itu anggap aja kayak hitung 0, 1, 2, 3, 4. Kalau cos kebalikannya, cos itu jempol 0, 1, 2, 3, 4. Dan kita masukkan sudut istimewanya dari yang paling kecil 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kalau cos jempolnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 60 derajat dulu baru 90 derajat. Jadi tinggal dibalik aja. Nah, gimana cara nulis tabelnya? Cara nulis tabelnya tuh kayak gini ya. Nah, kan tadi sudah tahu ya, caranya tuh tinggal dibalik aja. Tapi kita kan nggak tahu angka-angkanya. Jadi kita pakai rumus 1/2 akar N. Biar kita bisa nulis di tabel. Nah, kalau kita udah buat tabelnya seperti ini, kita bisa langsung aja masukin rumusnya. Yang pertama dari 0 derajat ya sin. Sin di sini 0 derajat. 0 derajatnya kita bisa tulis 0. Nah, 30 derajatnya kita bisa tulis 1/2. Nah, kalau 45 derajat kita bisa tulis 1/2 akar 2.
60 derajat kita bisa tulis 1/2 akar 3. Dan 90 derajat bisa kita tulis 1, karena 1 ini hasil dari 1/2 akar 4. Nah, kalau cosnya itu tinggal kebalikannya aja dari sin. Berarti kalau tadi sinnya 0 derajat 0, cosnya 0 derajat 1, 30 derajat 1/2 akar 3, 45 derajatnya 1/2 akar 2, 60 derajatnya 1/2, dan 90 derajatnya 0. Tannya gimana sih cara ngitungnya? Kalau tannya kita bisa langsung aja bagi sin sama cosnya. Jadi gini caranya. Kalau tannya kita bisa bagi 0 bagi 1. Hasilnya sama dengan 0. Nah, 30 derajat, tan 30 derajat kita bisa 1/2 bagi setengah akar 3. Hasilnya jadi 1/2 akar 3. Nah, kalau 45 derajat kita bisa bagi hasilnya jadi 1. 60 derajat setengah akar 3 kali bagi setengah maksudnya jadi akar 3. Dan 90 derajat 1 bagi 0 sama dengan infinity hasilnya. Nah, kita udah tahu cara menghafalnya dengan cepat. Sekarang aku bakal ngejelasin tentang sudut relasi. Nah, jadi sudut relasi itu punya 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 itu sudutnya 90 derajat sampai 360 derajat. Ini all, berarti kita tulis plus di sini. Kita tulis plus. Nah, kalau kuadran 2 ini isinya sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Ini kuadran 2 ini isinya sin, jadi kita tulis plus di sini. Kalau kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat, ini isinya tan, kita bisa tulis plus di sini. Dan kuadran 4, kuadran terakhir 270 derajat sampai 0 derajat, 360 derajat. Ini kita bisa tambah plus juga di sini. Nah, plus itu maksudnya apa sih? Plus itu tuh maksudnya setiap kuadran itu punya sin kosannya masing-masing. Berarti kalau misalnya di kuadran 2 yang boleh plus itu cuma sin, di kuadran 3 yang boleh plus itu cuma tan, dan di kuadran 4 yang boleh plus itu cuma cos. Jadi kayak gini contohnya. Misal kita mau ngitung 120 cos 120 derajat. Nah, karena 120 derajat itu nggak ada di antara 270 sampai 360, dan 120 derajat itu ada di antara 90 derajat sampai 180 derajat sin. Jadi kita bisa tulis Nah, kita bisa tulis begini. Nah, kalau misalnya lagi tan dari 190 derajat. Nah, karena 190 derajat itu dari antara 180 derajat sampai 270 derajat, makanya kita bisa tulis tan 190 derajat itu plus dengan cara kuadran 3 simbolnya plus. Nah, begini. Cara ngafalinnya gimana sih biar kita tuh nggak bisa biar kita tuh hafal terus sama sudut relasi ini. Kita bisa singkat dengan namanya all sin dikat sindikat tan dengan kosong. Ini aku tulis kos ya. Nah, ini sesuai sama kuadrannya masing-masing. Ini kuadran 1 all, kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 kos. Maksud dari all itu
Jadi semua yang ada di sudut 0 derajat sampai 90 derajat, semuanya itu bisa plus. Mau cos 0 derajat, sin 0 derajat, ataupun misalnya tan 50 derajat, itu semuanya jadi plus. Karena dia berada di kuadran 1. Nah, contoh soalnya tuh kayak gimana sih kira-kira? Contoh soalnya tuh kira-kira kayak gini. Misalnya, tentukan nilai dari sin 120 derajat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, 120 derajat itu kan berada di kuadran 2, plus juga berarti. Nah, kalau kira-kira contoh soalnya kayak gimana? Contoh soalnya kira-kira kayak gini. Tentukan nilai dari A sin 120 derajat, B cos 210 derajat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kalau di sin ini ada 90 derajat plus alfa, 180 derajat plus 180 derajat min alfa. Kalau kuadran 1 90 derajat min alfa, kuadran 3 180 derajat plus alfa, 270 derajat min alfa. Kalau di kuadran 4 270 derajat plus alfa dan 360 derajat min alfa. Nah, ini gimana sih cara pakainya? Misalnya nih, dia minta sin 120 derajat. Kalau kita lihat di sudut relasinya, berarti kita harus bikin 180 derajat ini dikurang berapa biar bisa. Jadi sebelumnya kita tulis dulu pertanyaannya. Sin 120 derajat. Nah, kalau udah kita tulis, kita lihat 120 derajat itu kira-kira ada di kuadran berapa sih? 120 derajat itu ada di kuadran 2. Karena 120 derajat itu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, kalau udah dapat di kuadran mana, kita lihat. Tadi pertanyaannya kan sin. Nah, di kuadran 2 ini sin, jadi nanti hasil bakal jadi plus. Terus kita tentukan rumusnya. Kita bakal pakai rumus 180 derajat min alfa karena lebih gampang dan lebih mendekati. Kita tulis dulu. Ini 8. Nah, kita kurang berapa sampai bisa dapat 120 derajat. Nah, biar kita bisa dapat 120 derajat, kita bakal kurang sama 60 derajat. Nah, itu sama dengan kita bakal tulis sin 60 derajat di sini. Nah, sin 60 derajat itu 1/2 akar 3. Nah, begini. Coba kita kerjakan soal nomor 2. Soal nomor 2 itu cos 210 derajat. Nah, sama caranya kayak yang tadi. Kita lihat dulu cos 210 derajat itu ada di kuadran mana. Nah, kok 210 derajat itu ada di kuadran 3. Antara 190 derajat sampai 270 derajat. Tapi sayangnya kuadran 3 ini bukan cos, jadi nanti hasilnya bakal minus. Terus kita pilih, kita bakal pakai rumus yang mana? Kalau aku bakal pakai rumus yang 180 derajat tambah alfa. Berarti ini tinggal ditambah biar hasilnya bisa 210 derajat. Kita tulis sama dengan cos. Tadi rumusnya 180 juga, tapi ditambah. Nah, kita tambah 30 biar hasilnya bisa 210 derajat. Nah, sama kayak tadi, karena tadi bukan di kuadran asalnya, jadi kita tulis minus cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu 1/2 akar 3. Maaf, nggak kelihatan 2-nya ada di bawah. Nah, karena dia cos, jadi kita tulis min juga di sini. Karena dia minus maksudnya, maaf. Nah, karena kita udah ngerjain contoh soal yang sudah relasi, kita bakal coba kerjain contoh soal dari perbandingan. Contoh soal perbandingan trigonometrik. Kita baca dulu. Seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyian melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang ada 18 meter, maka tinggi elang di atas tanah adalah titik-titik meter.
Nah, karena kebetulan ada gambarnya, jadi kita bakal taruh aja di samping. Nah, tanya tadi adalah tingginya, tinggi elang dari atas tanah. Kalau gitu kita gambar dulu yang sudut yang sudah ada tuh apa aja. Nah, di sini ini theta ya. Jadi ini tuh theta. Aduh. Nah, jadi yang aku lingkar ini 60 derajat ini tuh theta. Nah, tadi yang seperti aku bilang, di depan theta tuh pasti depan, di bawah depan tuh pasti di bawah depan tuh pasti samping. Nah, sudut miring ini pasti namanya miring. Nah, kita pakai rumus yang tadi, Kusami, Tandesa, dan Shin Demi. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, yang ditanya kan tinggi. Berarti kita bakal pakai rumus Shin Demi. Karena yang udah kita dapat miringnya di sini udah dapat. Jadi kita tulis sama dengan sin 60 derajat, benar. Sin 60 derajat sama dengan, karena rumusnya D sin demi, berarti kita tulis aja di sini D per miringnya 18 meter. Nah, sin 60 derajat tuh tadi berapa sih? Sin 60 derajat tuh tadi 1/2 akar 3. Jadi kita bakal tulis di sini 1/2 akar 3 sama dengan D per 18 derajat. Bukan 18 derajat, 18 aja. Nah, kita tinggal pindah ruaskan jadi seperti ini. Nah, setelah kita pindah ruaskan, ini bisa kita coret. 2 sama 18. 18 jadi 9, 2 jadi 1. Nah, jadi 9. Nah, kalau udah, tinggal next stepnya. 1 akar 3. Bukan 1 akar 3 lagi, kita udah tulisnya 9 akar 3. Berarti langsung. Soalnya 1 kali 9, 9 ya. Nah, ini hasilnya. Coba kita lihat di pilihan jawabannya. Ada ya yang D. Oke, coba kita lihat contoh soal yang lain. Nah, ada segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B. Jika panjang sisi AB sama dengan 3 satuan, BC 4 satuan, carilah sin A, cos C, dan tan A. Nah, kalau misalnya ketemu soal kayak gini tuh, yang penting kita gambar dulu. Jadi kita bisa bayangin kira-kira segitiganya kayak gimana. Nah, setelah kita gambar begini, tadi katanya dia AC-nya belum diketahui. Nah, sebenarnya untuk soal seperti ini kita bisa pakai rumus, kita bisa pakai Pitagoras, yang dimana biasanya Pitagorasnya itu 3, 4, dan sudah pasti 5 jawabannya dari sin I. Tapi jikalau soalnya tidak ada Pitagorasnya, berarti kita pakai cara manual, yaitu dengan cara kita cari minnya. AC sama dengan, kita cari AC-nya. C itu rumusnya BC kuadrat tambah AB kuadrat. Nah, kalau udah mendengar, tadi BC-nya itu 4 kuadrat. 4, berarti kita tulisnya 4 kuadrat tambah AB-nya tuh 3, jadi 3 kuadrat. Nah, ini sama dengan 4 kuadrat itu 16 kuadrat tambah 16 kuadrat, maksudnya 16 tambah 9. Hasilnya 25, dan akar dari 25 adalah 5. Sudah deh, kita bisa mengerjakan soal dari perbandingan trigonometrik. Nah, karena sudah selesai, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.